Halo teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan info yang sangat menarik lagi dari XM Indonesia. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk XM Indonesia yang telah mensponsori video ini. Jadi bagi teman-teman yang sudah buka akun kemarin itu dapat bonus deposit, saldo bonus dari akun real juga, teman-teman itu kan punya referral di akun teman-teman. Cara melihat referralnya teman-teman langsung buka aja di websitenya xmglobal.org. Jadi nanti di situ teman-teman dapat referral dan bisa teman-teman menghasilkan uang dari bagi-bagi referral untuk dipromosikan ke teman-teman yang lain yang belum punya akun di XM Indonesia. Dengan skema 1-15 orang teman-teman yang gabung dengan menggunakan referral teman-teman itu mendapatkan $25. Yang kedua, di skema 16-30 orang yang join menggunakan referral teman-teman itu mendapatkan $30. Dan skema yang terakhir merujuk 30 lebih teman-teman yang join menggunakan referral teman-teman itu mendapatkan $35. Itu langsung didepositkan ke akun real teman-teman di XM Indonesia. Yuk langsung join menggunakan link yang ada di bawah deskripsi. Teman-teman yang belum mendaftar bisa langsung klik aja daftar. Dan juga yang sudah punya langsung share aja di grup di manapun untuk teman-teman mendapatkan referral bonus. Dan juga bagi teman-teman yang belum punya akun XM Indonesia mau trading gold yang lagi uptrend juga forex, teman-teman bisa langsung klik link yang ada di deskripsi, daftar dan langsung juga bisa bagi-bagi referral teman-teman ke teman-teman yang lain. Jadi seperti itu aja, yuk langsung kita trading bersama XM Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya di info-info menarik lainnya di XM Indonesia. Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga beberapa saham dari sektor konsumer. Yang pertama ada INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh CMRI, kedelapan AISA, ke-9 WIM, ke-10 Cleo, dan terakhir Hoki. Langsung saja ke indeks. Hari ini ditutup di harga 6.017 itu kalau di Google Finance, tapi biasanya terlambat update-nya. Kalau di Hotsmira itu di 6.915, terkoreksi 0,43% dan transaksi sampai saat saya buat video ini di 12,2 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ISG gagal menembus 6950 lagi. Hari ini sempat rebound tapi gagal bertahan. Koreksinya menurut saya ini candle inside bar masih bisa lah mencoba naik. Kalau saya lihat masih akan mencoba kembali 6.950-nya minggu depan. Jadi kalau minggu depan masih ada tarikan sekali lagi, misalnya skenario-nya nanti ada sell on Mei di pertengahan Mei, mungkin ISG ditarik dulu seminggu ke depan ke 7150. Berarti bisa potensi upside-nya 1,5% lagi. Kalau dilihat dari candle weekly-nya, gap hampir ditutup. MACD juga oke. Golden cross. Dan dia sudah membentuk higher high. Kalau di candle bulanannya, dia naik tipis 1,66% tapi sudah membentuk higher high selama 4 bulan. Mestinya sih ada lanjutan. Mencoba naik dulu lah. Kalau dilihat kondisi seperti ini ya. Jadi seperti itu untuk ISG. Kebiasaan ada sell on Mei, biasanya ISG juga merah di Mei ya. Kita lihat di mana dia membentuk nanti higher high setelah beberapa bulan ini. Moga aja di 7.100 sampai 7.150 untuk ISG 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Tapi perlu hati-hati ya, ada sell on Mei itu takutnya ya memang terjadi seperti itu ya. Jaga-jaga aja saham-saham big cap. Kalau dilihat asing masih terus net buy, masihnya masih oke. Tinggal lihat hari ini apakah asing masih net buy. Kalau masih net buy, mestinya masih ada tarikan minggu depan. Seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada INDF yang ditutup di harga 6.450, terkoreksi 0,38%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk INDF bagus, dia berhasil menembus 6.400-nya dan ini ada pola bisa dibilang juga ascending triangle kalau yang melihatnya seperti itu, atau pola cup handle juga bisa seperti ini. Dan tetap menurut saya masih akan ada tarikan untuk INDF di Mei. Dan ya peluang ke atas 6.600 itu pendek lah ya. Target saya sih 6.900, 6.000 sampai 7.000 ini. Nih target kenaikannya. Kalau pola cup and handle-nya ini memang pendek, paling ke 6867. Nah 6867 kan ya disitulah lumayan lah kalau ke 6867 tuh ya. Jadi masih oke, nggak harusnya masih oke. Kalau mau disimpan sampai
pertengahan tahun atau akhir tahun juga oke untuk INDF. Hold aja di harga 6.450 nih, misalnya false break dia turun lagi, average down aja hari ini. Kalau mau trading jangka pendek ya cut dulu, bisa seperti itu, atau tergantung masing-masing lah bagaimana strateginya ya. Jadi seperti itu. Untuk INDF kalau dilihat kondisinya sih bagus, apalagi weekly-nya juga bagus, terus naik, dan bahkan ya 3 hari perdagangan aja volumenya meningkat signifikan dari volume biasanya. Harusnya ini valid. Kalaupun koreksi minggu depan ya harusnya nggak ada koreksi, lanjut ya, koreksi tipis lah, mungkin 1-2 hari koreksi, tapi candle minggu depan mungkin akan tembus 6.500, tutupannya di atas 6.500 untuk minggu depannya. Potensi hijau lagi candle mingguannya. Kalau dilihat candle bulanannya membentuk candle bullish engulfing dan bagus. Harusnya sih ada tarikan masih ke atas. Targetnya 6.800, 7.000. Semoga sampai di Mei untuk INDF. Hari Senin libur ya, berarti hari Selasa mulai perdagangan. Nah, jadi seperti itu untuk INDF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ICBP yang ditutup di harga 10.575, menguat 3,17%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ICBP juga bagus, volume meningkat dan dia berhasil menembus 10.200. Targetnya sama seperti analisa saya sebelumnya itu 10.600, 10.500. Hari ini disentuh, namun ya mungkin ada yang profit taking. Masih bisa naik, masih bisa, bahkan bisa tembus. Semoga aja tembus ICBP juga masih murah. Kalau ditarik lebih panjang, 10.600 tuh resisten dari semenjak April 2020, semenjak Covid belum ditembus. Menurut saya di 2022 ini momentumnya tembus ICBP. Jadi semoga aja di maintain lagi ICBP dan ditarik naik, targetnya 12.000. Ya memang nggak bisa tinggi-tinggi ya, 10%, 15% itu udah bagus di ICBP INDF seperti itu. Nah ini ya targetnya, bahkan lebih tinggi bisa. Pokoknya oke lah untuk ICBP ini. Yang penting sabar, arahnya potensi besar masih ke atas. Kalau dilihat dari candle bulanannya juga bagus. Memang volume nggak terlalu signifikan, tapi arahnya ke atas nih. Kelihatannya masih oke untuk ICBP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNPR yang ditutup di harga 4.400 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk UNPR, kalau saya tetap pakai 4.200 ya. Ini sandarannya, takutnya sih dia membentuk swing low-nya ke EMA 20-nya ini. Memang kalau dilihat kondisi seperti ini ada double bottom. Neckline-nya di 4.400 atau 4.000 berapa nih? 4.350, 4.400 area ini. Ini dia di area pucuk. Mungkin nggak masih bisa naik. Kalau dilihat koreksi hari ini volume kecil, ada potensi digas. Tunggu dia tembus 4.400. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga bagus. Dia itu di candle weekly-nya sudah membentuk higher high dan break dengan volume yang 2 kali lipat dari volume minggu-minggu sebelumnya. Kalau di candle bulanannya cukup bagus juga. Mungkin ini pertanda dia membentuk swing low ya. Jadi harus dijaga supportnya itu minimal ya 4.200 dan support kuatnya 4.000. Itu aja. Jebol itu berarti bisa lanjut downtrend untuk UNPR. Harusnya dijaga ya. Sepertinya tetap akan naik lagi di Mei untuk UNPR. Menarik nih untuk UNPR. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MSP yang ditutup di 10.015, tar koreksi 0,97%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MSP ini belum kemana-mana. Konsolidasinya sih bagus. Dia bertahan di atas 1.000. Ini kemarin kalau nggak salah gara-gara earning ya, labanya menurun kok. Dan ya kalau dilihat kondisi seperti ini, dia itu lagi konsolidasi. Resistennya 1050, 1060. Nah ini ya. Jadi konsol-konsol. Dan kalau kondisi seperti ini, kelihatannya kan memang dia terus membentuk lower high, lower low. Ada satu dia membentuk higher high. Simpelnya seperti ini aja. Kalau kelihatan seperti ini ya, MSP itu jebol 1000 di 980, 970 atau 960, tutup di bawah itu jelek. Udah. Kalau mau bagus bertahan di atas 1000 dan kalau bisa minggu depan tembus 1040. Apalagi yang sudah naik terus, WIM juga naik. HMSP belum kemana-mana. Semoga momentumnya minggu depan, jaga-jaga untuk HMSP. Jadi seperti itu. Kalau dilihat dari candle weekly-nya, doji volume meningkat, minggu depan harusnya hijau ya, harus rebound, nggak boleh turun dari 1000. Risknya kecil juga nih untuk HMSP. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk MSP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang hari ini cukup signifikan, naiknya 8,58% ke harga 28.450. Langsung saja ke teknikalnya, masih sama. Yang penting tuh jangan turun dari 24.000. Tuh kan pola-polanya itu hampir mirip dengan UNPR. UNPR yang waktu itu konsol-konsol di bawah ini tiba-tiba ditarik naik kan. Nih, ini juga nih polanya. Dia mempertahankan area mana nih? 4.500-nya.
habis itu ditarik naik. Seperti itu juga GGRM. Kelihatan kan hampir-hampir mirip nih pola-polanya, ditarik naik. Dan kondisi seperti ini kemana arahnya? Kalau melihat pola pattern plate-nya ini harusnya masih bisa naik ya. Cuma ya tergantung market ISG. Kalau ISG-nya nggak mampu nembus 7.150 ya susah juga kalau ke 38.000 itu, karena itu juga sangat tinggi ya. 36.000 itu tinggi loh dengan harga sekarang yang harus diujinya nih. Tapi apakah mungkin? Ya semua apapun bisa terjadi di market. Kalau dilihat ini bagus, dia berhasil membentuk pola pattern plate dan ya targetnya tadi 38.000, terdekat lah 34.000 sampai 36.000 itu dulu aja kalau bisa ya untuk GGRM. Bisa spek buy nggak? Kan biasa nih ke trigger saham hijau beli, tapi saat dia support kelihatan lagi menjaga support takut turun, tapi beli di atas nggak takut tuh turun karena pikirnya hijau kan. Nah harusnya nekat aja kalau dilihat ya, dia itu terus mempertahankan support, misalnya angka genap 24.000 dijaga nih, turun naik dijaga, ya udah nekat aja. Risknya sebenarnya kecil, maksimal 5%, jebol out tuh aja. Dan lihat ini kan dia mempertahankan nekat, dan lihat pas tembus langsung gas ke atas. Kalau kondisi seperti ini kita bisa pakai ya area 26.000 ini jadi support, resisten become support, dan kalau retest trendline downtrend ini nggak masalah, yang penting jangan turun dari 26.000 itu aja. Kalau dia turun dari 26.000 ke 24.000 ya mending cut dulu seperti itu, misalnya beli di area ini, di area 26.000 seperti itu untuk GGRM. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Mayor yang ditutup di harga 2.600 menguat 1,56%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Mayor kondisi seperti ini contohnya juga Mayor. Ini kelihatan kan dia menjaga supportnya 2.500, ya nekat aja kalau yakin, dan momentumnya memang kalau nembus 2.750 area ini, kalau ditembus baru sinyal oke. Cuman pergerakannya ini beda sama GGRM ya. Dia itu polanya konsol naik, habis itu konsol lagi naik. Nih, ini udah 3, nih udah 2. Di sini konsol naik, itu konsol naik. Nah, udah 2 ya. Ini biasanya sih ketiga tuh rawan, 3 ke 4 tuh rawan apa? Rawan guyuran. Jadi kalau dia mungkin naik lagi ya area ini. Cuman agak rawan sih menurut saya untuk Mayor. Main swing pendek aja. Jebol 2.500 cut loss. Seperti itu untuk Mayor. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cimori yang ditutup di harga 4.750 menguat 1,71%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Cimori kondisi seperti ini 4.800, cuman dia itu naik turun, tapi konsolnya bagus nih. Oh, habis bagi dividen ya 18 April minggu lalu ex date-nya, dan ya dapat nih udah nggak nyampe 2% juga ya. Ya tinggal nunggu momentum tembus 4.800, sekali lagi tembus lanjut. Targetnya nggak usah tinggi-tinggi, 5.100 5.200 itu udah cukup bagus kalau dia naik ke situ ya untuk Cimori. Seperti itu untuk Cimori. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Aisyah yang ditutup di harga 149 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Aisyah juga bagus. Seperti analisa saya sebelumnya, kalau Bapak Ibu sering menonton untuk saham consumer good, beli itu di area 143 140. Pokoknya turun dari 140 stop loss, dan targetnya kalau mau di tektokin tuh 150. Tektok aja 10 poin itu kan lumayan juga. 1-2 minggu dapat ya lumayan. 4% 5% udah tangkap jual. Tapi momentumnya sepertinya ada peluang menembus 150-nya minggu depan ya. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga bagus. Candle-nya bisa dibilang nih morning star. Sekali lagi tutup di atas 150 bisa valid. Bahkan ada double bottom dengan target 170. Ini menarik nih, 10% dapat nih kalau beli harga sekarang, tapi sudah jauh dari support ya. Kalau nekat ya cut loss saja 7%, target profit 10 sampai 15%. Itu areanya. Risk reward 1:2 untuk Aisyah. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk Aisyah. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIM yang ditutup di harga 1075 menguat 8,58%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk WIM berhasil menembus resistennya 920, dan ini dia juga all time high dari historinya. High-nya dulu sebelumnya di 1065, hari ini menyentuh di 1075. Berarti udah all time high dan berhasil break dengan volume besar. Lanjut nggak? Namanya saham baru all time high ya, Bapak Ibu ketahui agak susah dia bisa all time high lagi kan. Mungkin konsolidasi supportnya ya tetap pakai 1000, jangan pakai 900, 1000 aja. Cuman harga sekarang kurang ideal ya.
Kalau Bapak Ibu yang punya ya follow the trend aja. Kalau yang baru beli ya masa mau beli saat sudah di pucuk seperti ini baru all time high Bapak Ibu mau beli. Kan rawan. Seperti itu untuk WIM skip aja lah yang belum punya. Yang punya follow the trend. Masih oke untuk WIM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cleo yang ditutup menguat 4,33% ke harga 505. Langsung saja ke teknikalnya. Cleo akhirnya menembus juga 480-nya ya. Sudah diubun nih. Bahkan dari 2 minggu yang lalu kemarin saya infokan lagi di hari Rabu spek buy lagi Cleo tinggal nunggu tembus 480 itu siap-siap perubahan praksi harga. Dan juga sentimennya Cleo hari ini tuh masuk di daftar efek yang bisa pakai margin. Selain itu ada MIDI, ada MTMH dan lainnya. Kalau dilihat secara teknikal juga sudah kelihatan kok dia itu konsol-konsol bagus nih. Bertahan di atas 470. Sudah saya infokan tuh. Tapi memang saya bilang ini lambat gerak, likuiditas kecil. Kalau mau kumpul-kumpul aja dulu sebelum dia tembus resistennya. Dan akhirnya tembus hari ini. Valid nggak? Harusnya valid ya. Memang volume kurang oke. Mungkin ada koreksi sedikit nggak masalah. Kalaupun konsolidasi nggak masalah. Harusnya Cleo juga konsolidasinya bagus dan masih arahnya ke atas. Ini sudah berhasil ditembus. Ini potensi besar valid. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga oke. Volume meningkat 2 kali lipat dan berhasil nembus resisten. Weekly-nya juga bagus. Kalau di candle bulanannya juga bagus. Dan sangat berpeluang ke 550 tapi lambat gerak. Seperti itu untuk Cleo. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Hoki yang ditutup di harga 89, terkoreksi 2,19%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Hoki ini belum kemana-mana. Kalau belum tembus 95 sih belum oke ya. Kalau mau beli di bawah ya seperti yang sering saya bilang, jebol support out aja, risknya kecil, maksimal 4% 5%, target profitnya malah bagus tuh, risk reward 1:1 aja pakai ya. Ini tinggal nunggu tembus 95. Kalau minggu depan tembus sih sinyal bagus. Ini volume juga meningkat, cuman memang belum ada kekuatan, buying powernya masih kecil. Tinggal lihat minggu depan ya. Kalau dilihat dari candle weekly-nya, candle hammer terbalik. Tapi kalau hijau minggu depan oke sebenarnya. Kalau candle bulanannya juga hammer terbalik, volume biasa aja. Harusnya ada hijau untuk Hoki minggu depan. Seperti itu untuk Hoki. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.